ini, terkecuali di dalam detik menit itu selalu ada nikmat Allah yang dikirimkan kepada kita. Kita sekarang ditakdirkan untuk berada di tempat yang paling istimewa. Kata Rasul, tempat yang paling istimewa adalah masajidukum, masjid-masjid kalian. Duduk bersimpuh, kita duduk di dalam, kita duduk di atas, kita duduk di tempat yang semuanya dipenuhi oleh anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mata ini masih bisa melihat, itu adalah bukti nikmat Allah. Ketika lidah ini masih bisa berbicara, itu bukti nikmat dari Allah. Ketika telinga ini masih bisa untuk mendengar, itu pun bukti daripada nikmat Allah. Ketika kaki kita masih bisa melangkah, ketika jantung kita masih bisa berdenyut, bahkan ketika seluruh anggota badan kita masih merupakan hal yang bisa kita gunakan, itu adalah bukti nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seharusnya baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, baik siswa ataupun siswi, kita bisa mengikuti ritme nikmat itu untuk sampainya hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin wal hadirat, di setiap kita bertemu dalam kajian dan bacaan zikir istighosah, sebelumnya kita akan membahas secara khusus ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di media sosial saja banyak kenalan itu sudah nyaman, enak. Tetapi tidak jaminan banyaknya kenalan menjadikan kita pasti bahagia dunia akhirat. Tapi ketika kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengkaji ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahi, ketika orang sudah mengenal Allah, maka orang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia. Dan kita semuanya pasti membutuhkan kebahagiaan. Galasku sambil seur atas oge nu penting baha. Bios seur harta kekayaan ge nu penting. Bios lulus SMP, SMA, SMA ge nu penting. Bahagia, lulus dengan bahagia. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau di sekolah kita mengkaji ilmu untuk mencerdaskan otak kita, sehingga didukung oleh Islam, otak cerdas, manusia cerdas itu didukung oleh Islam. Tetapi kecerdasan yang perlu kita olah bukan hanya otak, tapi rohani pun harus diolah. Dan di tempat seperti ini, rohani kita ditempa, rohani kita dididik, rohani kita dihantarkan untuk sampai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan merasakan kebahagiaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, ibu nu di pasar, nu di kebun, anu di sawah, anu di toko, anu di pabrik, itu dalam rangka mencari kebutuhan jasmani kita, memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi bukan hanya jasmani dalam tubuh kita, ada ruhani, dan untuk membahagiakan ruhani
komunitas di media sosial yang betul-betul isinya kebaikan dan kebaikan. Insya Allah Majelis Istighosah Nurul Dakwah Tanjung Sari ini insya Allah punya media dakwah khusus nanti yang belum masuk ke situ. Insya Allah akan ada nilai-nilai dakwah yang akan kita kelola dan kita lakukan berbagai macam hal kebaikan. Yang belum masuk saja ke situ, insya Allah akan tersirami nilai-nilai rohani kita dengan kebaikan yang akan disebar di gunung tersebut. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk kita sebut dulu nama Allahnya sampai Ya Muhaimin. Duduk yang baik, karena yang kita sebut adalah Zat yang memberikan ruh kepada kita, dan yang memberikan tangan kepada kita dengan gerakannya, dan yang memberikan kaki dengan langkahnya, dan yang memberikan segala kebutuhan hidup kepadanya. Mangga kurang harus kedua kurang sadari. Ya Allah. Kita akan sedikit membaca dan membuka isi daripada surah Az-Zariyat ayat 56 yang ada sambung kait dengan penjelasan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Coba ya tiga. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, ini sebenarnya jarang siswa yang tahu ayat seperti ini. Tapi ini alhamdulillah, mudah-mudahan lebih maju lagi. Amin. Ada putrinya? Ada putrinya? Tidak ada. Siswi? Ada? Coba. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Benar Pak, ibu-ibu, para kos berikan. Tetapi kamu hartosna kurang bongkar artinya. Dan tidak semata-mata kata Allah, saya menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk coba malam misalnya terkecuali untuk dengar lagi, terkecuali untuk beribadah. Itu makna yang umum. Ulama-ulama sufi, ulama-ulama yang sangat konsen dalam masalah kenikmatan dan pengelolaan rohani memberikan pengertian liya'buduni itu dengan arti liya'rifuni. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
jalmi didamel ku Allah Subhanahu wa taala punya tugas untuk mengenal kata Allah. Kalau mengenal Allah, sehingga mengenal Allah itu merupakan kewajiban bagi kita. Ibu bapak, memang dengan banyak uang hidup akan mudah, tapi belum tentu bahagia. Memang dengan pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi hidup akan mudah, tetapi belum jaminan bahagia. Memang dengan banyak harta kekayaan hidup akan menjadi mudah, tapi belum jaminan bahagia. Camkan ini karena harta yang banyak, uang yang banyak, pangkat jabatan dan kedudukan yang tinggi itu hanya disebut sumber kemudahan hidup, bukan sumber kebahagiaan hidup. Sekali lagi Nas, jangan sampai kita mencari kebahagiaan hidup di dalam gelimang harta, enggak akan sampai pada kebahagiaan kata Allah. Jangan sampai kita tertipu dengan tinggi pangkat jabatan dan kedudukan, sedang tujuannya kita ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, bukan di situ kata Allah. Kebahagiaan hidup ketika manusia sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Bahasa Al-Quran tadi liya'buduni, artinya liya'rifuni, untuk mengenal aku. Orang diciptakan ku Allah, dipasihan selalu difasilitas ku Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dipasihan, uangnya dipasihan, tubuh lahirnya dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu modal dalam rangka meraih kenikmatan, kebahagiaan hidup yang modal utamanya adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita simpulkan sekarang, untuk meraih kebahagiaan itu hanya dengan mengenal Allah. Sekali lagi, untuk meraih kebahagiaan yang sebenar-benarnya hanya dengan mengenal Allah. Nah, kemudian akan disampaikan sekarang mudah-mudahan untuk bulan yang akan datang tahapan-tahapan untuk mengenal Allah. Yang pertama, mengenal asma-nya Allah, nama-nama Allah. Kita ulang-ulang setiap pertemuan, walaupun tidak akan sampai dulu ujungnya, tapi tidak sampai kepada hal seperti tadi, sampai yang nanti ditambah lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Untuk mengenal Allah, yang pertama teknisnya mengenal asma Allah, nama-nama Allah. Kemudian yang kedua mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian tahapan yang ketiga mengenal zat Allah. Satu, mengenal nama. Dua, mengenal sifat. Yang ketiga mengenal zat. Sekali lagi, satu mengenal nama, dua mengenal sifat, tiga mengenal zat. Ini tahapan untuk mengenal Allah secara sempurna dan nanti akan melahirkan kebahagiaan. Bu, bapak-bapak semua dan siswa-siswi, nih, kebahagiaan itu tidak berpihak pada orang yang banyak uang saja. Bahagia itu bisa jadi milik orang yang kurang uangnya. Bahagia bisa jadi milik orang kota, pun bahagia bisa jadi milik orang kampung. Bahagia bisa jadi milik orang yang pendidikannya tinggi, pun bahagia akan menjadi milik
yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Mari kita setiap bulan secara khusus bertemu untuk mempelajari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan besar kita mendapatkan kebahagiaan yang bukan semu, kebahagiaan yang bukan patah dana, tapi kebahagiaan yang betul-betul menghantarkan kita untuk bahagia sebenarnya di dunia, lebih-lebih sebenar-benarnya kita bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah di grup media Majelis Istighosah Nurul Dakwah Tanjung Sari nanti akan disebar ilmu ini, diulang-ulang, disampaikan di grup, dan insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan. Amin. Karena memang waktunya dibagi dua. Satu, untuk menjelaskan tentang ilmu mengenal Allah. Yang kedua,